Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Babang Nomo Channel. Nah, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini masih berkaitan tentang koordinat kartesius, tapi tentang submaterinya baru, yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal yang koordinatnya 0,0. Jadi titik asal itu koordinatnya 0,0 dan terhadap titik tertentu. Jadi materi kali ini adalah tentang ini. Nah, ini adalah suatu permasalahan di sini. Kita akan disuruh menentukan bagaimana posisi lapangan terhadap SMPN Kartika. Jadi, ingat ya, kita disuruh menentukan ini posisi lapangan terhadap SMPN Kartika. Mana posisi lapangan? Ini adalah titik lapangannya. Ini adalah titik dari SMPN Kartika. Perlu kalian ketahui, kalau misalkan kalian disuruh bagaimana kedudukan, bagaimana posisi lapangan terhadap SMPN Kartika. Jadi kalau ada kata terhadap SMPN Kartika, maka nanti ini SMPN Kartika lah yang menjadi titik awal kita, titik acuannya di sini. Jadi di sini titik acuan kita nanti mulai dari sini untuk menuju ke lapangan ini nanti kita itu butuh berapa satuan ke kiri atau berapa satuan ke kanan atau berapa satuan ke bawah atau berapa satuan ke atas. Jadi gitu ya. Acuannya adalah di SMPN Kartika. Nah, kalau misalkan posisi lapangan terhadap terminal, maka acuannya dari sini. Nah, dari terminal ke lapangan. Kalau misalkan posisi lapangan terhadap rumah Ajeng, berarti nanti acuannya di sini. Nah, dari sini titik awalnya kemudian menuju ke lapangan seperti itu. Nah, kalau SMPN Kartika bagaimana? Nah, ini. Jadi ada dua cara di sini. Jadi cara pertama ini saya ajarkan dulu. Ya, cara pertama posisi lapangan terhadap SMPN Kartika adalah, nah caranya seperti yang saya sebutkan tadi, karena terhadap SMPN Kartika maka kalian titik awalnya di sini ya. Titik acuannya di sini untuk menuju ke lapangan. Nah, kemudian untuk menuju ke lapangan dari SMPN Kartika ini kita harus ke kiri apa ke kanan? Pastinya kan kita ke kiri sini ya. Nah, kemudian kita hitung nih. Kita hitung ya, berapa satuan? 1 2 3 4 5. Oh, jadi 5 satuan di sini. Jadi kalau misalkan dari SMPN Kartika ke lapangan, kita butuh 5 satuan kemana? Ke kiri. Maka di sini jawabannya adalah 5 satuan ke kiri. Nah, setelah 5 satuan ke kiri, di sini setelah berhenti di sini, kita menuju ke lapangan ini butuh berapa satuan? Kita hitung. 1 2. Nah, butuh 2 satuan. 2 satuan itu ke atas apa ke bawah? Oh, karena ke atas ya. Berarti jawaban di sini dan 2 satuan ke atas. Ini adalah cara pertama dengan menghitung berapa satuan ke kiri atau ke kanan, kemudian ke atas atau ke bawah. Seperti itu ya, ini cara pertama. Nah, kemudian kalau misalkan cara kedua bagaimana? Dengan soal yang sama, nih, bagaimana posisi lapangan terhadap SMPN Kartika. Nah, untuk cara yang kedua beda dengan cara yang pertama. Kita nggak ngitung kayak tadi 1, 2, 3, ini nggak seperti itu. Cara kedua, langkah pertama yaitu kita tentukan koordinat dari masing-masing titik. Karena di sini adalah lapangan terhadap SMPN Kartika, kita tentukan koordinat dari lapangan itu berapa dan koordinat dari SMPN Kartika itu berapa. Kita tulis di sini. Koordinat lapangan. Nah, dilihat ini, min 2,6. Bener nggak di sini? Lapangan itu X-nya, sumbu X-nya adalah min 2, kemudian sumbu Y-nya adalah 6. Benar, berarti koordinatnya adalah min 2,6. Kemudian juga kita sebutkan di sini secara rinci, X-nya itu sama dengan min 2, Y-nya itu 6. Ini untuk koordinat dari lapangan. Nah, kemudian satu lagi, sebutkan juga koordinat dari SMPN Kartika di sini sebutkan. SMPN Kartika berapa koordinatnya? Oh, 3,4 ini. Perhatikan. Dari mana 3,4 ini? SMPN Kartika. Oh, sumbu X-nya adalah 3,
kemudian sumbu Y-nya adalah 4. Berarti koordinat SMPN Kartika adalah 3,4. Juga sebutkan seperti ini, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini 3 ini X-nya, 4 ini Y-nya. Sebutkan di sini. Nah, seperti ini. X-nya 3, Y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian apa? Setelah kalian menentukan koordinat dari masing-masing titik ini, langkah selanjutnya apa? Kalian tuliskan di sini. Koordinat lapangan terhadap SMPN Kartika. Jadi kita menentukan koordinat lapangan terhadap SMPN Kartika. Bagaimana caranya? Coba kalian perhatikan di sini. Untuk menentukan koordinat lapangan terhadap SMPN Kartika, nah kalian tinggal mengurangi saja. Nih, koordinat sumbu X dari lapangan dikurangi sumbu X dari SMPN Kartika, koma, ya. Sumbu Y dari lapangan dikurangi sumbu Y dari SMPN Kartika. Kita tuliskan di sini. Nah, perhatikan di sini. Ya. Sumbu X-nya tadi berapa untuk lapangan? Min 2. Tuliskan di sini. Min 2. Nih ya. Dikurangi sumbu X dari SMPN Kartika 3. Oh, tuliskan di sini kurangi 3. Koma. Nah, 6 dari mana? 6 ini adalah dari sumbu Y lapangan. Ini 6. Dikurangi 4. 4 dari mana? Sumbu Y dari SMPN Kartika. Jadi tinggal kalian kurangi aja. X dengan X kurangi, Y dengan Y kurangi. Dan dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kemudian di bawahnya, nah ini, negatif 2 dikurangi 3. Nih, hasilnya adalah negatif 5, koma, 6 dikurangi 4 berapa? Oh, 2. Oh, berarti koordinat lapangan terhadap SMPN Kartika adalah negatif 5,2. Seperti ini. Nah, kemudian apakah sampai sini? Belum ya. Sekarang kalian perhatikan sini. Nah, ini ya. Perhatikan dulu. Untuk sumbu X, nah ini kan sumbu X ya. Ini min 5,2 ini, min 5 ini sumbu X-nya, ini 2 ini untuk sumbu Y. Nah, jika itu sumbu X ya, sumbu X itu jika tandanya negatif, itu artinya ke kiri. Dan kalau tandanya positif, itu artinya ke kanan. Nah, kalau sumbu Y, tandanya negatif itu artinya ke bawah. Kalau tandanya positif itu artinya ke atas. Sekarang kita aplikasikan di sini. Ya. Ini X-nya, sumbu X-nya berapa? Negatif 5. Oh, karena negatif. Wah, ini negatif ya. Negatif sini artinya ke kiri. Oh, berarti 5. 5 ke kiri. 5 satuan ke kiri. Tulis saja di sini. Nah, posisi lapangan terhadap SMPN Kartika. Nah, ini. Karena negatif tadi ini ya, ke kiri. 5 satuan ke kiri, tuliskan di sini. Nah, 5 satuan ke kiri. Kemudian 2 ini kan sumbu Y. Sumbu Y-nya apa? Oh, positif. Di sini kalau nggak ada tanda apa-apa, ini artinya positif. Kalau positif berarti ini artinya ke atas ya. Jadi kita tuliskan di sini 2 satuan ke atas. Ini adalah cara yang kedua. Ya, cara kedua. Tinggal kalian pilih pakai cara ke satu atau kedua. Nah, untuk cara kedua ini, kalau misalkan kalian ini ya, kalau misalkan di soal nggak ada bidang koordinatnya, kalian masih bisa menggunakan cara kedua ini. Ya. Tapi kalau misalkan di soal nggak ada bidang kartesius yang seperti ini, bisa kalian gambar dulu titiknya, baru pakai cara pertama. Atau kalau nggak mau gambar, langsung aja kalian pakai cara yang kedua seperti ini. Jadi ini nggak perlu gambar, nggak masalah. Asalkan titiknya itu di soal itu diketahui. Maksudnya koordinatnya diketahui seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk submateri yang berikutnya yaitu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini submateri yang selanjutnya. Di sini ada bidang kartesius di sini. Ada 4 titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D di sini. Perhatikan. Ini, kalau misalkan titik B dan titik C ini kita tarik atau kita hubungkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, kita tarik, kita hubungkan, akan terbentuk apa? Akan terbentuk sebuah garis. Jadi titik B dan titik C ini kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah garis. Misalkan garis ini kita beri nama
M ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau titik A dan titik D juga kita hubungkan seperti ini. Nah, akan membentuk sebuah garis juga. Misalkan ini titik A dan titik D ini kita hubungkan membentuk sebuah garis, kita beri nama garis itu adalah N. Jadi kita punya garis M dan garis N seperti ini ya. Kemudian bagaimana posisinya? Nah, nih. Bagaimana posisi garis pada bidang kartesius di samping? Ini, perhatikan. Bagaimana posisinya garis M dan garis N terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Posisinya bagaimana? Nih, perhatikan. Garis M dan N, nih, garis M dan N itu saling sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan. Sejajar ya. Garis M dan garis N ini posisi atau letaknya sejajar. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan sumbu Y ini yang tegak ini. Ini adalah sumbu Y. Oh, jadi posisi garis M dan garis M itu saling sejajar dengan sumbu Y. Kemudian apa? Garis M dan N juga apa? Juga memotong ini tegak lurus dengan sumbu X. Tulisan di sini. Nih, dan saling tegak lurus dengan sumbu X. Ini perhatikan. Garis M dan N itu saling sejajar dengan sumbu Y dan juga saling tegak lurus dengan sumbu X. Ini perhatikan. Garis M memotong sumbu X nih, tegak lurus ya. Garis N juga memotong tegak lurus terhadap apa? Atau dengan apa? Dengan sumbu X. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih ada catatannya. Dua garis itu dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama ya. Sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Contoh nih. Ini kan tadi ya, garis M dan garis N ini kan dikatakan saling sejajar tadi. Sejajar dengan apa? Garis atau sumbu Y. Jadi, kalau misalkan garis M dan garis N ini kita tarik ke bawah, kita perpanjang, ke atas juga, ke bawah juga, ini sama. Meskipun kita perpanjang sampai bawah sekali, begitupun dengan sumbu Y ini, ketika dua garis dan sumbu Y ini tidak akan pernah berpotongan karena memiliki kemiringan yang sama, maka kedua garis dan sumbu Y ini tidak akan pernah berpotongan. Itulah kenapa dikatakan saling sejajar dua garis itu. Kemudian dua garis dikatakan saling tegak lurus nih, jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Perhatikan di sini. Tadi dikatakan garis M dan N ini saling tegak lurus dengan sumbu X nih. M dan N ini memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku di sini tegak lurus. Ini juga sama, sudut siku-siku 90 derajat. Jadi kalau misalkan sebuah garis berpotongan di sini dan membentuk sudut siku-siku terhadap ini sumbu X ini, maka itu dikatakan saling tegak lurus dua garis tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada bidang koordinat kartesius dengan 4 buah titik di sini. Titiknya adalah P, R, S, dan Q. Kalau misalkan titik P dan titik R ini kita hubungkan seperti ini, nah akan membentuk sebuah garis. Nah, misalkan garis itu disebut dengan G, garis G ya. Nah, kemudian titik Q dan titik S kalau misalkan kita hubungkan juga seperti ini, akan membentuk sebuah garis juga. Misalkan garis itu disebut dengan garis H, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana posisi garis G dan garis H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita tuliskan di sini. Ini ya, garis G dan garis H itu saling sejajar dengan sumbu X. Perhatikan ini, garis G dan garis H sejajar dengan sumbu apa ini? Sumbu X ya. Nah, kemudian dan saling tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan nih, garis G
memotong sumbu Y dan tegak lurus. Ya, ini ya. Tegak lurus tadi apa? Membentuk sudut siku-siku ini. Garis H juga sama, memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku di sini. Sehingga dapat dikatakan kalau garis G dan garis H ini saling tegak lurus dengan sumbu Y. Ini ya, saling tegak lurus dengan sumbu Y dan saling sejajar dengan sumbu X. Kemudian catatannya atau keterangannya ini sama dengan yang tadi di materi sebelumnya ya. Dua garis dikatakan sejajar, saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Sehingga apabila kita memperpanjang maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Nih, garis G dan garis H ini kalau kita perpanjang ke kanan sama ke kiri nih, ke kanan dan ke kiri ya. Garis H juga sama, ke kiri dan ke kanan kita perpanjang. Begitu juga dengan yang sumbu X. Kita perpanjang. Ini kedua garis dan sumbu X ini kalau kita perpanjang tidak akan pernah berpotongan karena ini memiliki kemiringan yang sama. Nah, bisa sehingga dua garis ini dikatakan saling sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian dua garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Seperti itu ya. Nih, perhatikan garis G dan garis H ini kan memotong sumbu Y dan tegak lurus nih karena membentuk apa? Sudut siku-siku seperti ini. Nah, jadi sudah memenuhi catatan seperti ini. Saling tegak lurus, nah, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada bidang koordinat kartesius. Di dalamnya ada titik T dan titik U. Kalau misalkan titik T dan titik U ini kita hubungkan seperti ini, nah akan membentuk sebuah garis seperti ini. Misalkan garis ini kita beri nama garis K. Ini namanya adalah garis K. Nah, kemudian bagaimana posisi garis K terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisinya bagaimana? Kita tuliskan di sini. Garis K itu saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat, benar enggak? Oh, garis K ini memotong sumbu X di sini ya, dan juga memotong sumbu Y. Oh, benar, berarti garis K ini saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Catatannya, dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Ini garis K memotong sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Nah, kemudian saya berikan contoh soal. Ini ya, contoh soalnya. Diketahui titik A koordinatnya min 4,3 dan titik B koordinatnya 6,-2, maka tentukan posisi titik A terhadap titik B. Nah, untuk menentukan atau menjawab soal seperti ini, seperti yang di materi yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya. Untuk menjawab soal ini ada dua cara. Cara yang pertama ini ya, saya jelaskan dulu cara yang pertama. Kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya seperti ini. Baru kemudian kalian tentukan ini titik A-nya kan min 4,3 koordinatnya. Kalian tuliskan di sini. Terapkan di bidang koordinat kartesiusnya. Tuliskan titiknya di sini. X-nya min 4, Y-nya 3. Oh, X-nya di sini ya, Tim. Ini min 4, kemudian Y-nya 3. Oh, berarti di sini titik A-nya. Tuliskan di sini. Nah, ini adalah koordinat dari titik A. Nah, kemudian titik B berapa? 6,-2. Oh, X-nya 6 di sini, Y-nya -2, berarti ke bawah. Nah, di sini ini berarti titik B. Nah, ini titik B. Nah, kalau sudah kalian gambarkan seperti ini, kalian buat titik pada bidang koordinat kartesiusnya, langsung kalian jawab di sini cara pertama. Nah, seperti ini. Tuliskan di sini posisi titik A terhadap titik B adalah, tuliskan di sini. Posisi titik A terhadap titik B adalah, nah baru kemudian karena di sini titik A terhadap titik B, berarti titik B-nya ini sebagai acuan, titik awalnya. Kemudian dari titik B ke titik A, nah ini berjalannya kan ke kiri atau ke kanan dulu. Oh, ke kiri.
Ini ya, karena ke sana ya, ke sana. Nanti ini ngitungnya dari sini, dari titik B, kemudian berjalan ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti 10 satuan ke kiri. Tuliskan di sini. Oh, 10 satuan ke kiri. Nah, setelah sampai sini, untuk mencapai titik A, ini harus ke bawah atau ke atas? Oh, berarti ke atas ya. Nah, kita hitung dulu berapa satuan ke atas. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 satuan ke atas. Tuliskan di sini. Dan 5 satuan ke atas. Ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua bagaimana? Nah, ini saya berikan cara yang kedua dengan soal yang sama. Nih, soalnya sama. Ya, nih cara kedua dengan soal yang sama. Tentukan posisi titik A terhadap titik B dengan koordinat sama. Soalnya sama ya. Nah, kita nggak perlu menggambar atau membuat bidang koordinat kartesius kalau menggunakan cara kedua, tapi tentukan dulu atau tuliskan dulu titik A-nya koordinatnya berapa. Tuliskan aja. Titik A koordinatnya min 4,3. Kemudian di sini juga jabarkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Tuliskan di sini. X-nya min 4, Y-nya 3. Kemudian titik B koordinatnya berapa? 6,-2. Jabarkan juga X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, seperti ini. Baru kemudian kalian tuliskan di bawahnya di sini. Nah, di sini tuliskan posisi atau koordinat titik A terhadap titik B. Koordinatnya berapa? Nah, sekarang untuk menentukan koordinatnya, X dikurangi X ini ya, X dengan X kurangi min 4 dikurangi 6. Tuliskan di sini. Negatif 4 dikurangi 6, koma, ya dipisahkan dengan koma. Kemudian Y dengan Y dikurangi 3, ini 3, dikurangi dengan negatif 2. Karena ini negatif, maka dikurung. Nah, dikurung seperti ini. Kemudian langkah kedua, negatif 4 dikurangi 6. Oh, negatif 10. Kemudian 3, tulis lagi. Min kali min, ini plus 2. Kemudian di bawahnya, negatif 10, 3 tambah 2, 5. Oh, berarti koordinat titik A terhadap titik B adalah negatif 10,5. Nah, kemudian perlu kalian ingat di sini. Nah, di sini sumbu X dan sumbu Y, tanda dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu kalau negatif artinya berjalan ke kiri, kalau positif berjalan ke kanan. Kalau sumbu Y, tanda negatif berjalan ke bawah, kalau tanda positif berjalan ke atas. Karena ini X-nya negatif, ini sumbu X-nya adalah negatif 10, negatif berarti berjalannya ke kiri. Tuliskan di sini. Posisi titik A terhadap titik B adalah 10. Tulis 10 satuan, karena negatif berarti ke kiri. Ini Y-nya 5, karena positif di sini maka ke atas nih. Maka dan 5 satuan ke atas. Ini adalah cara kedua untuk menentukan posisi titik tertentu terhadap titik tertentu, seperti ini. Kemudian saya berikan juga contoh soal yang kedua yang berkaitan dengan garis ya. Nih, contoh soal. Sebuah bangun memiliki koordinat A 1,3, B-nya 1,1, C-nya 5,1, dan D-nya 3,3. Jika 4 titik ini kita hubungkan, bangun apakah yang dibentuk oleh titik-titik tersebut? Maka caranya adalah kita buat bidang koordinat kartesius dulu. Nah, seperti ini. Baru kemudian kalian gambar titik A 1,3 itu di mana? 1,3. Oh, di sini. X-nya 1, Y-nya 3. Nih, ini titik A. Titik B 1,1. Oh, berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, di sini berarti. Nah, C-nya berapa? 5,1. X-nya 5. Kemudian ke atasnya 1. Nah, Y-nya 1. Berarti ini titik C. Yang titik D 3,3. Oh, X-nya 3, kemudian ke atasnya 3. Oh, di sini. Nah, jika sudah membuat titik seperti ini pada bidang koordinat kartesius, kalian hubungkan 4 titik ini menggunakan garis ya. Misalkan seperti ini. Nih, kita hubungkan, B ke C dihubungkan, kemudian C ke D dihubungkan, A ke D juga dihubungkan. Nah, ini bangun apa yang dibentuk? Ini bangun trapesium. Berarti di sini kita jawab. Jadi,
bangun yang dibentuk adalah trapesium seperti ini. Kemudian lagi contoh soal yang kedua. Diketahui titik A koordinatnya negatif 3,0, C-nya 7,0, D-nya adalah 5,3. Kemudian tentukan koordinat titik B, sehingga jika titik A, B, C, D dihubungkan akan membentuk layang-layang. Jadi ada 3 koordinat yang diketahui dan 1 koordinat yang tidak diketahui. Tapi kuncinya ada di sini. Kalau 4 titik itu dihubungkan akan membentuk bangun layang-layang. Caranya bagaimana? Kita buat bidang koordinat kartesius dulu. Nah, seperti ini baru kita tentukan titik A itu di mana letaknya. Oh, X-nya min 3. Oh, di sini berarti. Kemudian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 kan berarti nggak bisa ke atas nih. Nggak ke atas juga nggak ke bawah. Berarti di sini tetap. Nah, seperti ini. Kemudian C-nya 7,0. Oh, X-nya 7. Di sini berarti ya. X-nya 7 terus Y-nya 0. Oh, di sini berarti. Nah, seperti ini. Kemudian D-nya itu 5,3. 5,3. Oh, di sini berarti X-nya 5, Y-nya ke atasnya 3. Ini D. Nah, kemudian yang ditanyakan titik B ini koordinatnya di berapa? Nah, kalau misalkan titik A, D, dan C ini kita hubungkan, nah kemudian untuk bisa membuat bangun layang-layang menggunakan 3 titik ini atau 4 titik tadi itu, B-nya terletak di mana? Ingat ya, layang-layang itu bentuknya kan gini. Ini dihubungkan ke sini, ini dihubungkan ke sini, baru ke sini. Ya, berarti di sini harus sama nih. Kalau D-nya jarak titik D ke sumbu X ini kan 3. 1, 2, 3. Oh, berarti B-nya itu pasti terletak di bawah sini dengan jarak terhadap sumbu X juga sama 3. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Nah, ini adalah titik B. Baru kita hubungkan. Bener enggak? Nah, kita hubungkan seperti ini. Seperti ini ya. Kita hubungkan. Kemudian A ke B juga kita hubungkan. Ini kan sudah membentuk bangun layang-layang. Ini sudah simetris ya. Ini sudah simetris. B dengan D, A dengan C. Kemudian pertanyaannya adalah titik B ini koordinatnya berapa? Nah, kalau seperti ini sudah gampang ya. Oh, X-nya 5. Nih, Y-nya adalah min 3. Oh, berarti nah, di sini jadi koordinat titik B adalah 5,3.